Hai semua, ketemu lagi bersama Esteviani. Hari ini saya share cara membuat pastel tanpa telur, tapi hasilnya mantul. Yuk, langsung aja kita bikin. Isiannya saya menggunakan bawang bombay, boleh juga menggunakan bawang putih dan bawang merah. Karena lagi habis saya pakai bawang bombay ya, setengah siung dicincang kasar, atau boleh juga diulek. Nah, ini ditumis sampai harum. Setelah harum masukkan wortel dan kentang. Banyaknya masing-masing 200 gram. Wortelnya boleh direbus dulu ataupun tanpa direbus. Diaduk-aduk, kemudian tambahkan bumbu yang lainnya seperti garam, kaldu bubuk, lada, masing-masing 1 sendok teh. Oke, diaduk lagi. Karena saya pakai wortel dan kentang yang sudah direbus, jadi cepat matangnya. Masukkan 1 keping bihun. Saya menggunakan bihun jagung yang sudah direbus sebentar menggunakan air mendidih. Diangkat lalu ditiriskan. Diaduk-aduk. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Lanjut, tambahkan sedikit air biar si bumbunya semuanya menyatu dengan baik. Kalau sudah matang silahkan dicoba. Misalnya kurang asin, gurih, kurang lada, silahkan ditambahkan ya. Nah, setelah itu sisihkan dahulu, biarkan sampai isiannya ini dingin supaya nanti pastelnya tidak mudah basi. Isian ini bisa digunakan untuk isian risol ataupun lontong. Lanjut, siapkan kulitnya. Saya menggunakan 1 jenis tepung, yaitu tepung segitiga biru, protein sedang. Lanjut, masukkan tepung beras. Resep lengkapnya ada di bawah video ya teman-teman, jangan lupa dicek di bagian bawah. Kemudian lanjut, tambahkan tepung maizena. Nah, ini hanya menggunakan 3 jenis tepung. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kalau mau ditambahin kaldu bubuk atau micin boleh banget, tambahkan saja setengah sendok teh. Masukkan margarin ke dalam panci, kemudian panaskan di atas kompor, biarkan sampai meleleh atau mencair. Ini margarinnya. Setelah mencair diangkat. Panas-panas masukkan ke dalam adonan tepung ya, sambil diaduk. Boleh menggunakan garpu, boleh juga menggunakan sendok biasa. Terus diaduk sampai berbulir-bulir. Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng suhu ruang ya teman-teman. Dan masukkan pula air hangat-hangat. Jadi airnya pakai suhu yang hangat. Oke, diaduk-aduk. Ini saya ganti menggunakan tangan supaya semua bagiannya tercampur dengan rata. Diuleni sampai tercampur saja, jangan terlalu kalis banget karena kan ini bukan membuat roti ataupun donat ya. Cukup rata aja, tercampur dengan air dan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau sudah tercampur rata, ditutup, lamanya kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dia akan timbul ya bintik-bintik gitu. Nah, itu biarkan saja sambil diaduk atau sambil diratakan seperti ini. Setelah itu ambil adonan, ditimbang. Kalau saya beratnya itu sekitar 25 sampai 27 gram. Nah, dapatnya itu sekitar 20 ya sampai 21. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Boleh juga ditambahkan potongan telur. Kalau mau dijual harganya lebih mahal. Oke, ditutup bagian ujungnya, dicubit-cubit, kemudian
kita bentuk layaknya seperti membuat pastel pada umumnya ya. Boleh dari arah atas ataupun dari arah bawah. Nah, dicubit seperti ini. Dulu itu saya nggak bisa banget bikin kayak gini ya. Selalu jelek hasilnya. Tapi karena sering bikin, lama-lama jadi terbiasa. Nah, kalau udah selesai, pastelnya siap digoreng. Teman-teman, kalau mau pastelnya beruntusan, untuk resep ini bisa digoreng menggunakan api yang sudah sangat panas, super panas, dan menggunakan api sedang. Masukkan satu dulu buat ngetes. Nah, setelah permukaannya bergelembung ya, jerawatan, kecilin apinya supaya bagian dalamnya itu matang. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau mau langsung dimakan. Nah, ini udah cakep banget ya penampilannya. Oke, komentar saya karena saya sering banget bikin pastel, menurut saya ini hasilnya emang beruntusan dan renyah. Tapi kalau menurut saya tidak serenyah yang pastel mulus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kalau untuk renyahnya atau untuk kokohnya tahan kurang lebih 8 jam. Selamat mencoba dan pilihan mau yang mulus ataupun yang beruntusan. Beda ya teman-teman, yang beruntus resepnya beda, yang mulus juga resepnya beda. Semua itu tergantung selera masing-masing. Sampai di sini, selamat mencoba. Nanti ketemu lagi, saya akan gabung perbedaan pastel mulus dan pastel tidak mulus. Salam sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya saya semangat bikin videonya.